Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Royan Permana Tuhepali dengan NPM 2020 1250 0893. Di sini saya akan mereview dari resensi buku yang telah saya buat, yaitu buku yang berjudul tentang Gagasan Good Governance Al-Ghazali dengan penulis yaitu Bapak U'up Gufron dan editor yaitu Dr. Tatu Siti Robiah. Dan buku ini juga diterbitkan oleh Media Madani dengan ukuran ketebalan yaitu mencapai 229 halaman dan skala 21 dikali 15 cm. Pada buku ini yaitu terdapat 5 bab, dan dari setiap babnya itu memiliki subbab-subbab. Mari kita lanjut ke bab 1. Manusia adalah makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri dengan wajar dan normal tanpa adanya campur tangan orang lain. Sebab untuk memenuhi setiap kebutuhan hidupnya, manusia itu juga butuh orang lain sebagai bantuan. Dalam pandangan Al-Ghazali, setiap manusia mempunyai fitrah sosial, fitrah untuk berhubungan dan hidup bersama orang lain. Dari fitrah ini kemudian lahir apa yang disebut masyarakat dan negara. Dalam hidup ini, kehidupan manusia diibaratkan seperti kesatuan tubuh yang digerakkan dari satu pusat bernama hati. Kepemimpinan dalam tubuh dikendalikan oleh hati atau disebut al-qalb, yaitu dari sinilah kemudian hati menginstruksikan bagian tubuh untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan apa yang diinginkannya. Jadi jika hati rusak, maka rusak pula yang lain gitu. Dan jika pemimpinnya rusak, ibaratkannya seperti itu, maka rusak juga masyarakatnya. Artinya ada satu sistem yang harus diperhatikan dalam kehidupan bersosialisasi, yaitu peran seorang pemimpin dan pengelolaan yang baik dari tingkah kepemimpinan hingga para pelaksana atau eksekutor dalam sebuah negara. Lanjut ke bab 2. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani atau ethos yang berarti watak atau kesusilaan atau adat. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia yang lama, karangan Purwadarminta pada tahun 1953 dinyatakan bahwa etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas atau yang biasa disebut dengan akhlak. Dalam pandangan lain, menyebutkan bahwa etika adalah filsafat nilai, pengetahuan tentang nilai-nilai ilmu yang mempelajari soal kebaikan dan keburukan di dalam kehidupan manusia semuanya, terutama mengenai gerak-gerik pikiran dan rasa yang merupakan pertimbangan dan perasaan sampai mengenai tujuan bentuk perbuatan gitu. Juga Al-Ghazali mengutipkan yaitu kutipannya, apabila seorang sultan termasuk pemarah atau tidak pandai dalam kepemerintahan atau siasah biasa disebutnya ya, maka seorang menteri harus sedikit demi sedikit meluruskan dengan cara halus dan persuasif dan juga menunjukkan jalannya yang benar gitu. Lanjut ke bab 3. Negara adalah lembaga politik yang berdaulat yang memiliki wilayah teritori atau sistem pemerintahan dan adanya penduduk. Negara sebagai suatu organisasi yang sangat istimewa dibentuk karena adanya kebutuhan dari masyarakat dengan segala rutinitas dan kompleksitas kehidupan politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memerlukan pengaturan dan pelayanan sehingga masyarakat tersebut dapat terhindar dari situasi yang tidak kondusif gitu. Dalam pandangan Al-Marwardi di sini, negara adalah sebuah kesatuan komunitas yang dipimpin oleh seorang khalifah yang memiliki otoritas penuh, baik yang didapat lewat proses suksesi maupun proses pemilihan syarat tertentu gitu. Sedangkan pemerintah adalah institusi yang mengatur terwujudnya cita-cita negara. Lanjut ke bab 4.
Al-Ghazali berpandangan bahwa sumber kekuasaan dan kewarganegaraan kepala negara berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59, agar kita taat kepada pemimpin kita atau ulil amri. Maka seharusnya setiap orang yang beragama mencintai khalifah atau raja atau para sultan dan taat kepada semua orang yang mereka perintahkan. Al-Ghazali menyatakan, khalifah adalah bayangan Allah di atas buminya, maka tidak dibenarkan menentang dan tidak mengakui perintahnya. Al-Ghazali juga mengibaratkan agama dan khalifah sebagai dua anak kembar. Agama adalah pondasi, khalifah adalah penjaganya. Sesuatu yang tanpa adanya pondasi akan mudah runtuh, dan sesuatu yang tanpa adanya penjagaan maka uh, hal tersebut akan hilang gitu, akan gampang hilang gitu. Jadi hukumnya wajib bagi rakyat dari tingkat manapun untuk taat mutlak kepada seorang khalifah yang melaksanakan perintahnya gitu. Dengan kata lain, Al-Ghazali memandang konsep imamah hanya untuk tatanan ibadah yang bersifat ritual, sementara untuk urusan keduniawian seperti pemimpin dalam sebuah negara, konsepsi khalifah lebih diterima Al-Ghazali daripada konsep imamah. Lanjut ke bab 5. Al-Ghazali dalam beberapa karyanya juga menyarankan atau memberikan nasihat kepada para penguasa tentang prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik, atau bisa disebut hus 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 al-siyasah yang berbasiskan pada etika. Jadi di sini ada 7 prinsip yang mengatur etika pelaku kepemerintahan yang meliputi kepala negara, para menteri, gubernur, dan pejabat negara hingga para pegawai negerinya. Tergantung pada para pelakunya juga. Jadi bila terjadi ketidakadilan dan penindasan, orang tidak memiliki pijakan. Kota-kota dan daerah-daerah menjadi kacau, penduduknya mengungsi dan pindah ke daerah lain yang lebih baik juga gitu. Sawah dan ladang ditinggalkan, kerajaan menuju kehancuran gitu, atau negara menuju kehancuran. Pendapatan publik menurun serta kemakmuran dalam masyarakat menghilang. Itu yang dikatakan oleh Al-Ghazali. Ya, itu saja review singkat dari saya tentang buku ini. Saran dan kritik saya sih, kalau untuk saran mungkin bisa lebih baik lagi untuk buku-buku berikutnya yang diterbitkan oleh PAUUP gitu. Dan untuk kritik sih tidak ada, karena menurut saya penggunaan kata dalam buku ini juga mudah dipahami, dan secara garis besarnya buku ini juga gampang untuk atau memudahkan untuk mengedukasi remaja-remaja yang belum tahu banget tentang politik gitu, atau mereka tahu politik tapi mereka tidak tahu harus melandaskan politik itu dari mana gitu. Jadi pentingnya juga belajar sebuah akhlak gitu, atau filsafat akhlak gitu. Jadi kita juga bisa melandasi segala hal melalui akhlak gitu. Itu saja review singkat dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.